tentang ujian. Kenapa sih kita diuji gitu kan? Kenapa sih? Ya karena Allah tahu kalau kita tuh mampu dengan ujian itu gitu. Mungkin kita ngerasa kok berat banget ya Allah ya ujian ini gitu. Tapi dibalik beratnya ujian yang Allah kasih ke kita gitu, sebenarnya itu bukan sesuatu yang memberatkan kita sih ya, tapi itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah supaya kita itu kembali ke Allah, supaya kita tuh inget lagi ke Allah, supaya kita tuh berserah kepada Allah gitu. Bahwa kita tuh cuman manusia yang sebenarnya kita tuh emang lemah, kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah gitu. So ujian itu adalah reminder buat kita gitu kan. Nah, dari ujian itu Allah tuh pengen lihat seberapa sabar sih kita, seberapa yakin sih kita sama Allah gitu loh. Kita pasti one day bakal keluar dari permasalahan tersebut gitu loh. Dan kita pasti win. Karena ya di dunia itu gak ada yang abadi, pasti roda berputar dong. Dan dengan ujian tersebut Allah pasti mengangkat derajat kita kalau kita mau bersabar. Nah ini dia kuncinya. Kita mau bersabar gak? Seberapa sabar sih kita dalam menghadapi ujian tersebut gitu loh. Nah ini yang menarik, aku mau sharing ke kalian gitu ya. Di sini poinnya gitu tentang ganjaran orang yang bersabar. Ternyata wow, keren gitu ya. Aku juga sampai wow, ternyata ini ya dari semua semua kelelahan, kesedihan, pokoknya pergolakan batin deh. Tapi kuncinya tuh ada di seberapa sabar kita sih, karena sabar itu kan juga bagian dari ibadah ya. Ibadah tuh nggak melulu tentang ritual ataupun hal-hal yang mesti mungkin kita bayanginnya yang ya you know what I mean lah ya. Tapi kita seringkali lupa bahwa bersabar dalam ujian itu juga termasuk ibadah loh. Itu juga termasuk jihad gitu loh. Termasuk sesuatu yang besar juga gitu loh nilainya di hadapan Allah. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, manusia nanti di akhirat itu dibagi menjadi dua. Ada dua bagian nih. Yang pertama tuh ada ahlul afiyah. Terus yang kedua ada ahlul musibah. Nah, kita termasuk dalam golongan manusia yang mana nih? Yang ahlul afiyah kah atau ahlul musibah? Nah, yang pertama dulu nih ya, kita bahas yang ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini orang yang tidak pernah diuji sakit, penderitaan, kemiskinan selama hidupnya di dunia. Dan yang ahlul musibah ini adalah orang yang selama di dunia dia itu diuji oleh Allah dengan sakit, penderitaan, kemiskinan, dan terguncangnya jiwa. Yang paling pertama kali dihisap oleh Allah adalah ahlul musibah. Dan setelah dihisap nih, para malaikat katakan kepada Allah, tidak ada yang tersisa dari dosanya kecuali sedikit ya Allah, karena yaitu tadi dia sudah gugur gitu loh. Dosa-dosanya sudah gugur karena apa? Karena penyakit yang mereka terima, ujian musibah yang mereka alami selama di dunia gitu. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah ya. Allah gugurkan dosa-dosanya dengan segala bentuk pergolakan batin itu gitu loh. Kemudian nih Allah menyampaikan kepada malaikat sama golongan manusia yang kedua nih ya, ahlul musibah. Kata Allah kasih mereka 3. Apa aja itu? Yang pertama, kesehatan untuk menggantikan kelemahan dulu yang mereka rasakan ketika sakit. Yang kedua, kasih mereka kebaikan dan tidak ada kebaikan kecuali surga. Masya Allah. Yang ketiga,
kasihlah mereka kedudukan yang tinggi di surga. Akhirnya para malaikat menempatkan mereka di tempat yang tinggi di surga, yang mana kata Rasulullah tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tetapi hanya bisa diraih dengan orang yang sabar ketika dia diuji oleh Allah. Jadi ini tuh khususan gitu, spesial untuk ahlul musibah, untuk orang yang ketika diuji di dunia dia mau sabar. Itu tadi kan Allah bilang ya dalam Al-Quran ini, ya kalau nggak sabar ya sholat gitu loh. Jadi sabar ini termasuk ibadah loh teman-teman, yang ngasih ibadah yang juga apa ya, nilainya cukup besar gitu loh. Kan kalau nggak sholat ya, kalau nggak sabar ya sholat gitu loh. Di situ poinnya. Jadi aku terus mikir kan kayak, oh iya ya, bener sih, emang kita manusia tuh nggak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Ya satu yang perlu kita pertahanin gitu loh, yang perlu kita terus yakinin sama diri kita gitu. Ya udah, yang bisa kita lakuin ya sabar. Ada hikmah kok di balik ini semua gitu loh. Allah siapin tempat terbaik, dan ini adalah step untuk kamu naik ke derajat yang lebih tinggi gitu. Jadi Allah akan angkat derajat kamu. Sabar aja dulu ya. Gitu sih. Terus, oke lanjut. Golongan manusia yang ahlul musibah ini tadi kan Allah tempatkan mereka di tempat yang tinggi nih. Sedangkan ahlul afiyah di bawahnya ahlul musibah, di bawahnya mereka nih, menegakkan kepalanya menghadap ke atas, lalu mereka berkata kepada Allah. Jadi justru nih para ahlul afiyah gitu ya, yang Allah mungkin ujiannya nggak seberat apa ya istilahnya tuh, kayak nggak seberat ahlul musibah lah. Nah, si ahlul afiyah ini tadi bilang sama Allah, komplain gitu ya, ya Allah, kalau kami tahu di balik setiap sakit dan penderitaan setinggi ini Engkau akan memberikan derajatmu di surga, tolong ya Allah hidupkan kami sekali lagi, kemudian kasih sakit kepada kami, bahkan terpotong-potongnya daging kami pun akan kami terima selama kami tahu balasan surganya setinggi ini gitu loh. Jadi mereka komplain, tahu gitu mending di dunia ini sekarat gitu istilahnya ya. Tapi kan udah terlambat, yang gimana lagi, nggak bisa gitu. Tapi dari situ ya kita emang harus bersyukur ya, istilahnya kayak oh akan ada sesuatu yang indah di depan sana gitu loh. Jadi sabarin aja dulu. Gitu sih. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bersabarlah. Satu ya, bersabarlah. Karena begitu besar ganjaran yang Allah berikan kepada kita kelak di akhirat. Tuh, kita harus ingat ujian itu berat. Ya, I know kalau memang ujian itu pasti berat ya. Ngerasanya pasti berat ya, namanya juga ujian gitu kan. Tapi di balik ujian kan itu adalah sebuah tes untuk kita bisa lulus nggak nih sama ujian ini gitu kan. Kalau lulus ya pasti Allah angkat derajat gitu loh. Lulus enggaknya kan tergantung kitanya mau bersabar atau enggak kan, seberapa sabar kitanya. Nah itu kuncinya, sabar. Karena ganjarannya benar-benar begitu besar gitu loh yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau bersabar. Jadi mungkin itu sih ya yang aku mau sharing. Kurang lebihnya seperti itu. Ini juga reminder buat aku, reminder untuk terus optimis bahwa di depan sana ada hal yang indah, ada hal yang lebih indah yang sedang menunggu gitu. Jadi ya udah jalani aja dulu. Insya Allah
Allah pasti kasih yang terbaik. Yakin, intinya yakin sama Allah. Dah, kita aja.